berbahaya. Tapi ingat, dengan adanya Karin Min, Matilda bisa saja merontokkan backline dari tim Alter Ego X. Ini akan menjadi perang durabilitas sih kalau menurutku, karena dari kedua-duanya mereka punya hero yang cukup tebal di garis depan. Barats Xbox, di sana ada Esmeralda bersama dengan Pakito sendiri, jadi cukup tebal, jadi akan dimainkan dari sisi belakangnya, di mana dengan adanya Granger di sini pasti akan diharapkan untuk bisa ngeburst. Tapi lebih lanjut lagi mungkin masuk ke late game-nya, EVOS Icon masih akan pegang untuk durabilitasnya. Untuk durabilitasnya. Betul Omer ya? Iya. Oke, kita lihat untuk Panzer. Mid lane Jatuh kepada Deng Parsha. No, romernya masih ke Matilda, Opung dan Parsha untuk Ando. Panzer akan benar-benar sedikit agresif bermainnya kali ini. Tapi kita bakal minta tolong untuk para EVOS fans dan juga Alter Champs. Jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk dikasih tahu kawan-kawannya kalau ini Grand Final MDL Season 4 sudah mulai. Sudah menuju ke game yang ketiga bahkan, dan bakal menentukan game kali ini untuk siapa yang akan mendapatkan poin 2, mendekati lagi karena 1 poin selanjutnya untuk bisa menjadi juara di MDLID season yang keempat. Yes. Betul, bukan sembarang betul, tapi bahkan kita bisa lihat juga kali ini EVOS Icon dan juga salah satu dari Alter Ego X yang punya Sun sudah diamankan. Sudah di-ban, sudah sama-sama nge-respect juga antara Sun dan juga Fanny. Dan sekarang waktunya kita menuju ke game yang ketiga. Skor masih 1 sama, yang mungkin sesaat lagi akan menjadi 2-1. Entah itu untuk EVOS ataupun untuk Alter Ego. Masih dipandu oleh Ranger Mas, Papulung dan juga Om Wawa. Let's go to the land of down. Kali ini Papulung. Let's go. Udah ada pergerakan lagi seperti biasa. Di awal-awal pastinya dari masing-masing lane akan langsung diisi oleh tiap player yang bertugas. Di bagian tengah untuk Ando dengan Parsha langsung berhadapan dengan Yves, di mana di area bawah, di area river ada Matilda yang menghalau pergerakan dari Jauhead yang mencoba untuk mengganggu langsung untuk mungkin Samsin agar tidak bisa melakukan banyak hal di dalam pattern farmingnya. Hanya saja Emi udah mulai maju ke depan dengan rondo yang dia miliki. Ada 1 Little Wonder yang berhasil didapatkan juga oleh Emi. Yes, dan ingat ya untuk Ranger sendiri dia memang sangat sakit untuk ketika menginjak di level 4. Ketika sudah memiliki ultimate-nya dengan Deadly Sonata. Tapi kalau kita tahu sendiri EVOS, mereka punya Sun Shin yang nanti untuk di late game lebih sakit lagi dibandingkan dengan Grangernya. Jadi untuk late game insurance-nya sebenarnya EVOS mereka lebih unggul untuk segi junglernya. Tinggal positioning seperti apa yang akan dimainkan oleh Alter Ego X sendiri. Dan kita bisa melihat bagaimana gangguan yang diberikan oleh Alter Ego dan juga EVOS dari keduanya sama-sama sangat-sangat mengganggu dan ingin untuk melakukan crossing ke arah jungle milik lawannya, tapi mereka masih belum bisa. Jadi kita melihat permainan pasif untuk sementara waktu loh. Itu tadi udah disabet dipanah. Namanya untuk monster jungle kalau dideketin oleh 1 orang lebih, defense-nya akan bertambah dan semakin tebal lagi. Betul. Tapi dari Emi masih melakukan farmingan sendirian dengan begitu nyamannya. Dia punya Rhapsody, dia punya burst damage di awal-awal. Dia bisa melakukan farmingan sangat cepat. Udah ada Soul Bloom tadi langsung nabrak arah Jauhead, dilemparkan dengan Curse of Crow tapi tidak kena. Tidak ada efek stun yang berhasil diantarkan untuk Jauhead-nya. Yes, dan masih berlanjut juga kali ini. Turtle akankah menjadi pembuktian kita sekali lagi. First Blood jatuh ke siapa dan Turtle-nya akan jatuh ke lawannya juga. Karena kali ini Turtle-nya sudah lumayan terbuka dan EVOS mereka akan mencoba untuk bermain objektif dan sudah mulai mendekat bahkan di POC untuk Turtle-nya sendiri, tapi masih di reset. Belum ada komit lebih dari EVOS. Lagi dicolek kembali, di mana para pemain dari tim EVOS sepertinya maunya sedikit tempo yang turun sekali. Iya, ini agak sedikit turun bagaimana tempo yang udah dilakukan oleh kedua tim ini. Belum ada poin kill sama sekali, masih melakukan farmingan juga. Terus ke depan, Little Crab-nya berhasil diambil. Ada Barats dengan stack yang masih tetap bisa dipertahankan. Udah ada beberapa play yang dimiliki oleh Alter Ego juga udah mulai setup di area dari Lord ataupun Turtle yang pertama. Namun untuk kali ini Dead Sonata yang 1 hit terakhir masih bisa kabur untuk Matilda. Matilda selamat. Sementara udah ada lagi terlihat dengan adanya 1 Mountain Shocker, dimanapun posisi pemain dari Alter Ego udah langsung ke spot. Tapi tadi Ando bagus banget sih, cover yang cukup cepat dan bakal lihat di arah bottom lane dengan 1 buah Purify Monster menggagalkan Detonate Welcome to my channel, tapi ternyata Pendragon terambil. First blood didapatkan di arah top lane dari tim Alter Ego X. Team fight yang terjadi berkali-kali, tapi ternyata itu semua first bloodnya untuk Alter Ego X. Mereka dipisahkan dan juga dari Xbox tadi agak terpisah cukup jauh dengan Viraga Armor yang pecah, berarti itu akan menjadi sebuah kelemahan untuk dirinya.
Mencoba untuk maju tadi Dev Course-nya, tapi nggak ada ejector yang berhasil dikonekin aja. Udah ada Federal Ice Strike hilang, sudah Grangernya solo kill dari Ando dengan sangat baik. Dia mendapatkan satu jungle utama yang dimiliki oleh Alter Ego X kali ini. Oh, bukan hanya itu aja. Kali ini pertukaran 1 untuk 1. Lumayan mahal, bahkan Amy Granger yang masih butuh item kali ini sudah ditumbangkan. War X Rizel cukup menarik perbandingan tim fight di arah gold lane-nya. Turtle sudah tercolek, para pemain dari EVOS sudah standby oposisi dari bottom lane. Tapi Monster tidak akan merelakan begitu saja Turtle yang dimiliki dari tim Alter Ego X juga bakal benar-benar memaksakan Turtle yang kali ini. Kita bisa lihat juga di mana dari seorang Panzer dengan satu buah soul bloom-nya lagi-lagi menggocek, mencoba dibalikan keadaan, tapi ternyata Turtle plus Hunter Strike diamankan dengan secara bersamaan. Yap, untuk Turtle kali ini berhasil diambil lagi. Ada Johan yang tertinggal, dikejar oleh Matilda. Ada damage yang berhasil diantarkan. Di atas sana Pakito seorang diri begitu free-nya. Nah lo, udah ada lagi Federal Ice Strike. Oke, Rex Lonanya mencoba untuk menggocek. Satu tetesan terakhir masih bisa dihilangkan, tapi Reload Blade langsung saja membalaskan keadaan. Ada efek 15, ditembak dengan Rhapsody. Wings by Wing, bisakah dia selamat? Tapi satu peluru terakhirnya berhasil mendapatkan langsung ke arah dari Parsia. Udah ada Cycling Eagle hanya guna untuk bisa membaying waktu aja. Double kill, tapi masih mau lebih dari Amy di bottom lane. Y-Force bakal diganggu, tapi Tars diganggu pergerakannya. Meanwhile, dari top lane, Rizel fokus objektif. Berhasil mendapatkan satu buah turret. Permainan dari tim Alter Ego X membuat mereka unggul dari 3.000 gold, Opung. Iya, permainan yang manis banget. Karena Alter Ego mereka harus bisa memaksimalkan potensi dari Amy sendiri dengan Grangernya dia. Dan terbukti tadi, dapetin 2 kill itu udah sangat manis sekali. Dan tinggal masuk saja untuk crossing ke jungle-nya untuk memberikan extra pressure. Karena mereka sudah mendapatkan objektif pertama mereka, yaitu top turret. Oke, Rizel dipaksa dengan Kairi One, tapi ternyata di sana bahkan 1 poin untuk tim Alter Ego X. Ando sudah memberikan sedikit perlawanan, tapi ternyata Latin Sadete plus flicker membuat seorang Pendragon kali ini harus tumbang juga. Pertukaran yang tidak cukup adil. 2 ditukar, 1 untuk tim EVOS Icon. Last Insanity berakhir tepat dari depan wajah Grangernya, di mana Rhapsody standby, hanya tinggal ditembakin begitu aja. 6 pelurunya masuk semua dan kelar sudah. Namun ada panah yang udah di-charge, menghilang dan juga masih miss dari pergerakan Esmeralda yang ada di bottom lane. Tapi bukan hanya itu aja, Y-Force kali ini masih coba untuk bertanding laningnya. Dev Course di depan sana udah mulai gendut dari seorang Y-Force. Tapi para pemain dari tim EVOS Icon mereka masih butuh gold. Ini adalah early game. Mungkin Alter Ego X memiliki damage yang besar, tapi ingat YSS di late game. Monster tidak bisa sembarangan nanti bakal masuk ke seorang tas. Tentunya Ando standby in position. Dev Course melihat itu semua. Informasi telah diberikan, tapi ternyata dari tim EVOS Icon memilih untuk mundur dan flicker bersama dengan satu ejector menuju ke arah belakang. Masih bisa dibangun, tapi Dev Course masih bertahan. 1 poin malah hilang untuk Alter Ego X yang tidak bisa mendapatkan atas skill tas 40. Yap. Tasnya pun masih berhasil masuk ke dalam lingkaran ataupun dari area defense yang mereka miliki. Hanya saja untuk kali ini Cycling Eagle Kateguetnya langsung mengejar ke arah Rizelnya, masih bisa kabur. Ada satu Cyclone Knight dan selamatkan dia. Karena untuk kali malah mentok hidungnya, kepentok mimisan di sana. Baik, time yang dilakukan luar biasa bagus, tapi ternyata di sisi lain para pemain dari tim Alter Ego kali ini hanya kehilangan Rizel, tapi dapetin turtle buff-nya juga masih aman karena guiding win yang tepat. Ada abang langsung hadir berdua. Buset, langsung kompak. Abang ade, itu bukan ade abang lagi, Opung Wawa. Iya, Yusunsinya juga sampai nempel ke sana. Jadi untuk objektifnya kali ini, Turtle-nya masih akan menjadi calon perebutan juga. Apakah EVOS akan mampu untuk menahan karena secara Parsia masih berada di bagian belakang kali ini. Jadi harus berhati-hati untuk EVOS secara positioning. Mereka menunggu dulu, wajib banget untuk menunggu Ando agar hadir, baru mereka melakukan team fight. Oke, lihat dipasah Panzer menuju ke arah belakang. Rhapsody indahnya bernyanyi bermuara, tidak memberikan damage yang cukup besar untuk seorang Panzer. Masih too strong dan bahkan di arah bottom lane Monster menahan semua damage yang diberikan. Satu buah Federal Strike tapi ternyata belum maksimal. Sedangkan Rex Lona terkena damage yang cukup sakit, dia harus mundur sedikit demi sedikit. Rex Lona tidak boleh terdeteksi. Rex Lona harus berada di arah rumput selalu karena dialah dan Dev Course lah terbuka posisinya. 1 poin bakal coba diamankan, pasal akan menjadi pilihan, tapi flicker diamankan terlebih dahulu.
2 menit ke depan tidak ada flicker atas seorang Panzer. Wah, ini dia Barat seorang diri bakal dikeroyok habis-habisan kah? Karena ada ejector tapi tubuhnya masih cukup tebal. Ada Federal Strike di bagian belakang. Rex Lonanya mau pergi ke arah mana tapi malah terkena Cross of Code dan juga Energy Impact. Malah dia menghilang. Dia berpisah dari rekan-rekannya jauh lebih sakit daripada dipaksa berpisah oleh keadaan. Udah ada lagi Detonas welcome di bagian bawah diputar cicilan dilepehin. Kelar sudah permainannya. Satu persatu dikikis para pemain dari tim Alter Ego X. Mereka bahkan kehilangan satu buah turret di bottom lane. Dan Turtle selanjutnya ini pasti di tangan dari tim EVOS Icon. Karena setup yang dilakukan 4 orang di arah bottom lane. Masih mau lebih, turret menjadi pilihan. Raisel is coming. Federal Strike lagi-lagi dari seorang Ando. Cover yang cepat. Ando. Positioning dari seorang Parsianya ini bagus banget Opung Wawa. Harus bisa dicari untuk Andonya karena itu adalah kartu kunci untuk EVOS tadi ketika mereka sedang memenangkan team fight. Dan as by positioning juga EVOS seharusnya mereka akan mendapatkan turtle yang sekarang tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan sama sekali dan itu dia. Oke, Pendragon, Lisanity dikeluarkan begitu saja. Ami terkena damage cukup kecil tapi ternyata flicker dan oh my god, Vader Estring ter-outplay. Para pemain dari tim EVOS kali ini melakukan satu buah point kill yang mahal. Amy tertumbangkan tak berdaya Pak Pulung. Itu sakit banget loh, barusan udah belum lagi ada efek stun yang diberikan ya. Dia mau pergi ke arah mana hanya bisa menunggu meteor jatuh di atas kepalanya. Oke, sedangkan itu para pemain dari tim EVOS kali ini mulai. mereka coba untuk invasi semua jungle yang dimiliki dari tim Alter Ego X. Ada Monster mencoba untuk melakukan clear minion tapi seperti akan dilepas. Dia tidak akan kuat menahan semua daya dobrak dari tim EVOS Icon yang benar-benar maksa dapetin satu buah turret. Pada strike dibuka, lihat lingkaran biru yang menjadi maut untuk Amy tidak mau didekati kembali. Amy dapat tercabut nyawanya dan kali ini Dewi Fortuna masih menyelamatkan hari dia. Tinggal satu bar aja loh darah Grangernya. Nggak bisa memaksakan keadaan. Detonas welcome ya gagal untuk bisa langsung menelan dan juga dibantu dengan ejector. Selamat sudah Pakitonya dijauhkan dari area pertempuran yang sangat berbahaya. Tapi mereka mendapatkan informasi kalau Detonas welcome-nya gagal. Berarti akan ada cooldown di sana. Sementara di bagian tengah Rex Lona. Point Blast dikeluarkan. Ada lagi Point Crystal memberikan efek slow. Viraga armornya pecah. Hanya saja belum ada inisiatif invasi tambahan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Pendragon. Pressure di arah bottom lane atas seorang Monster diinjak kembali oleh seorang Barats. Tapi Panzer bakal kembali datang untuk mengganggu pergerakan di jungle. Membuat dari seorang Amy tidak bisa mendapatkan orange ataupun purple EVOS Icon. Di game yang ketiga mereka mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan dari Alter Ego X mereka terperangkap dalam zona yang cukup sakit. Di dalam Feder Estring tak berdaya tak bergerak. Rex Luna langsung membuka word manipulation. Mencoba membalikkan keadaan. Masih ada Swaceless yang diamankan oleh seorang Tas yang tidak melakukan tas. Ada tas yang masih belum tas sejauh ini Pak ya. Tapi kalau tas panjang gimana tuh? Tas. Itu dia recall emang beneran ya. Iya. Pulang dah. Ini dia itemnya Om Awa. Iya, Grangernya masih butuh item seharusnya karena masih ada Hunter Strike dan juga Brute Force, belum ada lagi physical damage tambahan untuk Granger, untuk Amy sendiri dan perebutan di Lord kali ini dipaksakankah? Oke, dan Lordnya berhasil diambil oleh Tas. Udah ada antivirus dan juga Divine Glaive kali ini dari dua hero tersebut. Akan ada daya geber tambahan lagi dari si Setek dan juga defense yang sangat-sangat tebal sekali. Devcoach sambil pulang sambil mundur tetap membuat jarak agar bisa membuat dari Eve-nya bisa terbebas dari cengkraman anak-anak EVOS. Hanya saja untuk Tas akan semakin jauh lebih kuat lagi harusnya. Oke, dari kedua belah pihak mereka bakal coba untuk mendorong di arah top lane. EVOS Icon, Panzer di garis depan, bakal coba untuk mundur sedikit demi sedikit. Soulbloom telah dibuka, tidaknya menggetarkan Devcoach di depan sana. Terlalu offside permainan dari seorang Devcoach. Melihat para pemain dari tim EVOS Icon yang mendekat, Devcoach langsung mundur teratur. Para pemain dari tim EVOS Icon seperti harus kehilangan sedikit momentum. Dan Sonata dibalaskan keadaannya. Ando! Damage-nya terlalu besar. Langsung wings by wing untuk ke arah belakang. Karena kalau di head to head kan itu bisa saja tumbang untuk dari seorang Amy. Yap. Di bagian tengah, inner turretnya pun akan segera langsung dibongkar begitu aja. Missile expert dikeluarkan, berarti nggak bakal ada yang mau lewat di situ. Inner turretnya tumbang, mereka semua mulai terpukul semakin mundur dan masuk lagi ke dalam pekarangan rumahnya dari Alter Ego X. Oke, tapi kali ini lihat dari seorang Barat yang masih ileran. Rezel di arah atas bakal coba mundur dengan jabnya, mencoba kembali. Tidak ada guiding one, tidak mau team fight, tapi dari semuanya kita lihat objektif gaming yang dilakukan EVOS bahkan dia lebih unggul.
Berbanding terbalik dengan Alter Ego yang selalu bermain dengan objektif gaming dari mulai playoff dan juga regular season, Opung. Nah ya, ini dia EVOS yang sekali lagi kalau memang gimana ya, style mereka nih agak-agak berubah kalau bisa di pressure. Tapi kali ini mereka lepas dari pressure tersebut, mereka keluar, mereka lebih bebas lagi. Dan Melvic Roar dibuy oleh Emi. Kalau kita bandingkan berarti dengan jungler Yi Sun Shin, di mana ada Endless War X dan juga dengan adanya BOD, ini sudah sangat cukup sekali untuk Yi Sun Shin ya, memberikan efek damage-nya. Belum lagi kalau dia mau buy Melvic Roar juga setelah ini. Jadi 10.100 untuk goldnya lebih unggul. Advantage-nya bagi EVOS Icon. Tapi ingat, mereka harus berhati-hati juga karena Lord yang pertama tadi sudah hilang. Berarti ke reset dan cukup cepat bisa dibersihkan untuk Alter Ego X. Yang berarti daya defense dari Alter Ego X ini udah ada. Tinggal nungguin momentum, waktu kapan mereka akan bisa membalikan keadaan. Mungkin seperti di game yang pertama, mereka akan dikat habis-habisan. Masters berbahaya kali ini. Dua player sudah datang. Sepertinya mencoba untuk mendapatkan seorang Master. Mencoba dikasih begitu saja. Master is coming. Mencoba untuk melakukan komitmen terhadap Master. Tapi Master masih bertahan. Baik tapi dilakukan. Tapi lihat di tengah sana. Ando mencoba untuk menggeser dan Master masih bertahan. Purify tidak ada. Master kan dia bakal coba tumbang. Dan ditukar dengan satu motor di arah tengah dan di arah top lane. Baik time yang dilakukan sangat mahal, Pak Pulung. 4 orang berada di area tersebut untuk bisa melakukan fight terhadap satu hero tersebut. Tapi sekarang mereka melakukan fight bersama-sama. Coba lihat pergerakan sangat-sangat cepat. Udah ada lagi satu Federal Stack tapi malah ditabrak dengan Double Force. Masih belum mundur, masih belum mengeluarkan lagi ke arah Wings by Wing. Hanya saja Ami untuk kali ini masih bisa selamat dan juga kabur dengan Rondo. Dan masuk untuk lagi nge-regen HP-nya. Walaupun dia harus kehilangan satu buff purple buff, tapi untungnya Granger tidak terlalu dependen dengan purple buff. Dan Y-Force kali ini benar-benar dia maksa dengan flickernya. Untung 1000 untung. Masih ada Dev Coach yang mengejektor seorang dinosaurus yang iliran terus. Kali ini ke arah belakang, Opung. Iya. Iya, di mana memang untuk defense dari EVOS Icon ini mereka kuat, mereka bisa cover satu sama lain. Ada Guiding Wind juga untuk bisa menyelamatkan dan bahkan bisa mengagetkan pemain dari Alter Ego X waktu-waktu. Jadi backliner dari Alter Ego X, Rexlona mungkin tidak terlalu lama ketika sedang mencoba untuk menggunakan real world manipulation. Karena kita tahu banget bagaimana Barat juga dia cukup tebal. Dia tinggal jalan saja, dia punya pasif big guy-nya, bakal bisa nerima semua damage-nya dan bahkan resilience-nya. Itu akan membuat efek slow-nya jauh lebih cepat lagi sembuh untuk Baratnya sendiri. Dan kita tahu bagaimana Barat ini adalah hero yang tank fighter, dia juga cukup tebal untuk bisa menerima semua damage. Belum lagi di Thomas Welcome yang gak bakal bisa diapa-apain. Dia adalah skill suppress. Oke. Di sisi lain EVOS Icon yang kali ini berada di pressure. Berkat buying time yang dilakukan tadi. Bahkan keunggulan dari seorang monster yang harusnya terpick off Ami. Rondo ke arah yang salah. Coba dipasangkan satu Federal Strike. Emi. What are you doing? What happened ya naon? Tapi ternyata di arah Lordnya berhasil diamankan oleh Trico. Rizal. Oh my god. Satu jet terakhir masih mendapatkan Lord ketika EVOS terbuying time di arah jungle kali ini oleh seorang Emi. Emi tak bisa mendatangi ke arah Lord, tapi Rizal merubah segalanya menjadi lebih indah, Pak Pulung. Deril sore-sore ketemu mantan pengen Lord malah dicolong lawan. Itulah yang terjadi barusan. Akibat mereka seperti melakukan fight terlalu fokus untuk sekarang. Void Crystal langsung dikeluarkan. Dev Coach-nya hanya membuat jarak untuk mengusir mundur player dari EVOS. Tapi ternyata Dev Coach-nya cuma menempel. Guiding One langsung belum dikeluarkan. Tapi dia memilih untuk mendapatkan satu pemain dari EVOS sebelum dia all out dari top lane. Lord sudah masuk, Death Sonata telah dikeluarkan. Rexona menjadi pilihan utama, tapi lihat yang dilebar ke arah belakang. Panzer masih ada flicker, masih bisa bertahan. Sedangkan Rexona lagi-lagi mendekati para pemain dari tim EVOS dan sedikit demi sedikit melakukan poking damage. Untungnya masih ada Parsha, tapi Parsha nggak ada satu buah PDSek. Langsung tadi dikeluarkan, tidak pasti mendapatkan siapapun. Dev Coach menilai untuk ke arah belakang, tapi ternyata di sini satu turretnya hilang. Objektif game dilakukan. Second Monster masih bertahan dan lihat Emi tidak melepaskan temannya. Sangat-sangat solid. Meanwhile di depan sana Emi one man situation bakal dimenangkan oleh seorang Tas. Tas memiliki satu buah immortality. Rexlona pun mendapatkan satu buah World Manipulation. Mengcover Emi dapatkan Tas ter-outplay. Kehilangan satu buah immortality. Reza masih mau lebih, nggak boleh pulang. Mau jadi goyang dan hilang. Tershutdown Pak Pulu. Iya, ini dia cycling eagle, tapi ada 3 orang yang tepat berada di depan dari Matilda. Hanya akan mengantarkan nyawanya, tapi Panzer mencoba untuk ke-buying time. Punggung jadi pukul, geser udah tulangnya. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik dilakukan. Rexlona. Saling memberikan backupan. Rexlona
Lona lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Dia nggak peduli apapun terjadi. Emi, kau kawanku, tak akan kutinggalkan kau sendiri di Land of Dawn. Wow. Dan Emi kembali hadir untuk memberikan pertolongan tambahan. Udah ada Falling Star Moon lompat ke bagian depan menghilangkan wave minion yang akan keluar dari kandangnya. Ter-outplay. Itu tadi ter-outplay Om Wawa. Cover aja manis banget tadi melihat bahwa lagi kesulitan juga untuk Emi-nya kabur, real world manipulation Tunggu ada dibuka. immortal, Pak. Yes, terus dibalikin keadaannya immortalnya harus pecah juga. Mungkin kita bakal ngeliat dari replaynya ini dia di mana Tas harus kehilangan immortalnya dan setelah itu backupan masuk dari belakang juga. Devcoach memang tumbang, Rex Lona memang tumbang. Namun masih ada Razel yang menurutkan Razel di sini seharusnya menjadi satu sorotan untuk EVOS Icon karena dia tadi berhasil untuk nyuri Lord, yang kedua juga tadi dia berhasil untuk men-shutdown Tas. Oke, itu bisa kita bilang kenapa nggak Wow. pernah dapat di ranked kalau solo kayak gitu ya? Iya, Jarang. dia cuma jab sekali loh tadi. Iya. Bapak amal ibadah baik dulu, bener dulu dah. Dapat tuh teman-teman. Saya juga anak baik, Pak. Bisa dilihat-lihat kan dari muka saya. Oke. Opung Wawa, apa yang harus dilakukan oleh tim EVOS Icon? Mereka sekarang malah terbalik posisinya. Masih menang poin kill. Dan bahkan goldnya yang agak sedikit tersalip. Iya, kalau menurutku tadi EVOS Icon mereka terlalu baik ya, balik lagi mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan Lord, jadi nggak terlalu fokus untuk membersihkan di bagian ujungnya atau mendapatkan membuka vision. Jadi tadi dengan cukup mudah Razel tinggal masuk saja dan memang itu sedikit gambling juga untuk Razelnya, kalau dia miss bisa jadi berbahaya, tapi ternyata dia berhasil buat dapetin Lordnya dan itulah yang membuat Alter Ego yang tadinya ya seakan-akan tertekan langsung ngebalikin keadaan dan inilah kita. Sama seperti di game yang pertama, kita akan dibawa masuk ke late game di atas menit yang ke-20. Immortal sekarang. Siapa yang nggak punya Immortal ini harus kita centang kali ini. Yes, benar banget. Ingat, Immortal sangatlah penting untuk kali ini. Karena kalau Opung Wawa sudah bersabda, itu sangatlah penting. Oh ya, Pak Pulung ingat ya. Dan CCTV Lord Camp by Fruity Sorcerer sudah terbuka. Posisi terlihat jelas, Mountain Shocker telah membuktikan kalau para pemain dari tim Alter Ego mereka berdekatan dengan Bapak Lord yang terhormat. Yap, udah ada pancing-pancingan. Ini dia mancing mania Hacep. Siapakah yang akan langsung terpancing untuk masuk ke dalam dan juga memberikan perlawanan? Tapi Panzer mundur lagi Matildanya, mencari informasi aja, menunggu rekan-rekannya. Dan di bagian tengah ataupun di bagian atas sana Pendragon sangat berdekatan dengan Devcoach. Oke, lihat Pendragon melihat sedikit posisi dari seorang Devcoach, mencoba dilempar, ternyata tidak. Tapi lihat 4 Panas pemain yang banget standby on position di arah bottom lane. Devcoach terkena damage yang terlalu sakit sepertinya. Bakal harus di cover. Devcoach gak punya immortality. Ingat, Lordnya sudah muncul, 2 orang di arah top lane harus diantisipasi dan juga diwaspadai. Itu sakit banget loh fire missile Anda keluarkan sementara Ami nggak punya backupan di bagian depan. Krisan lah untuk kali ini Lordnya. Dia menunggu dulu, ada 3 player di bagian seberang. Sementara Razel mundur dulu, masuk rumput dulu. Udah ada pergerakan dari Rex Lona, tapi Barats pun udah mulai hadir. Ini akan menjadi semakin sulit lagi untuk pemain-pemain dari Alter Ego apabila tidak ada Jawhead dan juga sosok-sosok tebal di depannya. Oke, Y-Force lihat PDS yang dikeluarkan. Winter telah dapat point off kali ini. Terpop up, sorry. Apa yang terjadi? Ando dia membuka Federal Strike bersama dengan Winter. Source skill yang cukup mahal kalau menurut aku, Opung. Ya mungkin ya balik lagi kaget ya kali ya, atau entahlah ya komunikasi seperti apa untuk EVOS sendiri, tapi ya memang itu mahal banget. Jadi mau gak mau apakah akan ditotalitaskan kali ini untuk EVOS Icon? Oke, tapi lihat Monster mencoba untuk mengcut di tengah sana. One man situation masih bisa bertahan dari seorang Tas. Membuat para pemain dari tim EVOS akan regroup kembali. Tapi lihat Razel-nya. Objektif di arah bottom lane membuat pendorongan terhadap para pemain dari tim EVOS. Mereka tertekan dari segi minion. Disiplinitas yang dilakukan Alter Ego X benar-benar bagus. Bahkan Y-Force lagi menjadi satu buah tumbal sandbag di depan sana. Falling Star Moon telah dibuka dengan 1 bola Insanity. Dan ternyata 2 Arkelin tidak mendapatkan apapun, sedangkan berhasil menangkap 1. Oh my god, Emi tertangkap. Masih bisa kalah berangkat. Apakah World Manipulation membuat tim saya tertangkap di zona nyaman. Membuat Tas harus hilang, tertojok dan bahkan 2 hilang. Ini bencana Pak Polo. Dan di sisi lain 1 untuk 1 junglernya seorang Tas masih bisa ditukar dengan Emi. Wow, itu tasnya tadi dengan Winter darahnya hanya secuil, tapi dengan 1 darah hit. 1000 dia bisa mendapatkan dulu kalah Granger, baru dirinya disikat habis oleh Yves-nya. Ini saling pertukaran dengan sangat-sangat baik sampai titik darah penghabisan. Itu dia. Gue setuju tadi Winter
yang dimana Rhapsody lagi dilakukan. Iya. Jadi miss semua shot dari Rhapsody-nya, dan setelah itu begitu dia sadar dari Winternya masih disabet satu kali critical yang keluar Basicnya, juga. pasifnya keluar. Pasifnya keluar. So, dengan hilangnya masing-masing jungler juga seharusnya ini Lordnya belum berani untuk disentuh oleh Alter Ego X, atau berani kah? Nope. Belum, ternyata masih hanya akan ngepokin dulu, bahkan mendapatkan untuk arah dari purple buff-nya. Dan EVOS Icon, mereka kehilangan 3 anggota. Mereka harus menunggu dulu, mereka harus lebih bersabar lagi dan mengontrol zona mereka. Tapi Ward dari Malaysia telah dibuka. Lordnya ternyata teriset begitu saja. Di cover kembali, lihat areanya. Kita sampai harus pinjam kamera drone dari Brawl untuk melihat team fight yang terjadi. 2 area yang cukup besar terlihat di posisi EVOS dan juga Alter Ego X, Pak Pulung. Kayak gitu ya, kalau yang satu ngebentang ke arah reward, yang satu feather, gede banget. Kan pinjam, kita pakai drone dari Brawl. Iya, pinjam lensa lagi sama drone, Iya. nambah lensa lagi di atas. Kadang-kadang kalau Sama misalnya drone-nya. mau dari praktis juga bisa. Buset. Oke, ini masih cukup panjang, 23 menit udah berlalu dan belum ada titik terang dari kedua tim ya. Sepertinya siapakah yang akan mendapatkan keuntungan untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Oke, kali ini waktu sudah menunjukkan 24 menit dari kedua belah tim. Dan bahkan Raizal itu sendiri, dia dengan cukup sabar mencoba untuk menyicil, memilih untuk mundur, nggak mau overcommit. Padahal kalau kita bisa lihat dari arah top lane sana, Alter Ego, Monster masih jauh. Dan ini dia Pak Pulung, draw yang kita pinjam. Ini Wah. dari praktis. Ini dari praktis ya. Bagus nih, ini terbang rendah yang ini ya. Terbang rendah. Terbang rendah. Pilotnya Pak Opung Wawa. Waduh. Waduh. Masih takut ketinggian ya. Iya. Udah umur. Ya, dari EVOS-nya mereka masih split juga, Parsianya masih terpantau berada di top, yang berarti bahwa Alter Ego mereka punya chance sekali untuk menyenggol ke arah dari Lordnya, karena 4 ngelawan 5 pastinya. Jadi mereka cukup berani kali, dan sudah dipok ternyata untuk Alter Ego X-nya. Game yang menurutku ini sangat panjang sekali, dan bahkan ketika terpantau juga di topnya masih ada Moonstone. Ini bakal bisa langsung dikontes oleh EVOS. Oke, ini dia. Tapi ada beberapa pemain yang dari Alter Ego X darahnya udah nggak penuh lagi nih Om. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk pemain EVOS Icon. Tas jaraknya juga nggak begitu jauh. Ada 2 player dengan darah yang masih penuh juga. Lordnya kembali di reset. Ada pertarungan juga di tempat berbeda antara Wave Minion dengan pemain dari Alter Ego. Sementara untuk Pendragon masih dengan orange buff-nya dia berkutat. Federer telah keluar memukul mundur, dan bahkan dengan ada satu Secret Eagle ke arah seorang Death Coach kali ini agak sedikit berbahaya. Satu buah word manipulation tertangkap dari Y-Force-nya. Dia tidak punya satu buah flicker, masih bisa bertahan di arah belakang sana. Pendragon is coming, Purify telah dikeluarkan, dan bahkan Panzer yang menjadi pilihan, tapi terzoning sepertinya. Zoningisasi, tidak ada flicker lagi, kali ini harus hilang. Dinosaurusnya menjadi punah, menjadi fosil, membuat EVOS kehilangan 1 orang Lord yang mahal untuk kali ini bisa didapatkan oleh tim Alter Ego X. Yap, 1 player Y4 sangat mahal sekali untuk menyerahkan dirinya, tertangkap basah dengan ada pemain dari Alter Ego X. Dan sekarang mereka langsung melakukan invasi terhadap Lord tersebut, langsung digebukin habis-habisan. Ada Void Crystal juga udah dikeluarkan, tapi Panzer melihat dari kejauhan, memberikan informasi kepada rekannya. Ada Pendragon bersiap masuk dengan Last Insanity. Masih ada setengah darah dari Lord tersebut. Hanya saja udah ada monster di bagian belakang dengan Esmeraldanya, tapi Panzer mulai maju ke bagian depan. Ada Pendragon juga di Lomer langsung dibuka Last Insanity. Siapa yang akan mendapatkan ke arah Lordnya, karena masih bertahan sejauh ini, tapi Lordnya masih berhasil diamankan juga oleh Emi. Berlawanlah sudah mereka. Emi dan Sonata dilemparin dengan ejector. Kaget banget ada Xbox yang jatuh tepat di depan wajahnya. Itu kalau misalnya nggak miss itu bakal hilang, dan bahkan Pendragon bersama dengan tas, dan juga sepertinya ini akan menjadi one strike push di arah top lane. Untungnya mereka masih ada punya Feather Strike dari seorang Ando, tapi Ando tersisa berdua. Ingat, ini bukan salah satu war yang sangat diinginkan oleh tim EVOS Icon. 2 versus everybody, itu bukan hal yang bagus. Feather Strike telah dikeluarkan, Ward Manipulation, dan bahkan Death Coach melakukan flanking ke arah belakang dan hilang begitu saja. Tidak ada high ground di Panzer, dan kali ini di arah bottom lane Raizal dapat satu batu turret. Panzer menjadi pilihan, dan Descent Alter Ego melakukan tiba dan menuju ke arah game yang selanjutnya. Alter Ego take the game 3. Wow.